Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asim Muzaki dengan RP 501751025. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana interior bumi dan bagaimana pembagiannya menggunakan parameter fisik dan parameter kimia. Nah, interior bumi ini dibedakan menjadi dua, yaitu interior fisik dan juga interior kimia. Nah, interior fisik adalah interior parameter yang didasari oleh bagaimana sifat pada setiap lapisan, apakah dia kaku, cair, atau apakah dia padat. Nah, yang kedua adalah parameter kimia, di mana pembagian ini parameter ini didasari bagaimana komposisi kimia pada setiap lapisannya. Nah, parameter fisik yaitu interior bumi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada litosfer, yang kedua ada astenosfer, yang ketiga mesosfer, keempat outer core, dan yang kelima adalah inner core. Nah, pertama kita bahas tentang litosfer. Nah, litosfer ini adalah memiliki sifat rigid atau kaku, dan dia itu tidak bisa bergerak satu sama lain. Butuh gaya penggerak agar dia bisa bergerak satu sama lainnya. Nah, dia itu memiliki ketebalan dari 100 hingga 200 km. Yang kedua adalah dia itu mesosfer, yang dimana mesosfer ini bersifat dia itu plastis atau kaku, plastis atau dia itu tidak padat dan tidak cair. Nah, dia itu bersifat plastis. Dan yang ketiga adalah mesosfer, yang dimana mesosfer ini memiliki sifat dia itu lebih padat daripada astenosfer. Dia itu memiliki kedalaman hingga 2900 km. Dan yang keempat adalah outer core. Outer core ini bersifat cair akibat dari pemanasan yang sangat tinggi oleh inner core, sehingga dia bersifat cair dan memiliki kedalaman hingga 5150 km. Nah, yang terakhir adalah inner core, yang dimana dia itu memiliki sifat yaitu sangat padat akibat dari tekanan yang sangat tinggi dari lapisan-lapisan di atasnya. Dia itu memiliki kedalaman hingga 6371 km. Nah, selanjutnya kita menggunakan parameter kimia. Nah, parameter kimia ini dibagi menjadi 3. Interior bumi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah crust atau kerak, yang kedua adalah mantel, yang keempat adalah inti atau core. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang crust. Nah, crust atau kerak ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah continental crust dan yang kedua adalah oceanic crust. Nah, continental crust adalah memiliki komposisi kimia yaitu ada sial atau silika aluminium dan memiliki densitas sekitar 2,7 gram cm per kubik dan dengan ketebalan dari 30 sampai 70 km. Yang kedua adalah oceanic crust yaitu kerak samudra, di mana itu memiliki komposisi kimia adalah sima silika magnesium, memiliki dengan densitas sekitar 3,0 gram cm per kubik dengan ketebalan dari 3 sampai 10 km. Nah, karena dia memiliki komposisi kimia yang berbeda dan aluminium itu lebih ringan, makanya densitas di continental crust dia lebih rendah. Sehingga padahal subduction zone dia itu akan terangkat, sedangkan karena dia lebih padat yang oceanic crust dia itu akan menunjam ke bawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang mantel. Nah, mantel di sini dia itu memiliki komposisi kimia adalah silika, nikel, besi, magnesium dan aluminium dan oksigen. Nah, ini mantel ini bisa digolongkan juga adalah hasil dari semua bukan hasil sih, tapi lebih tepatnya gabungan dari komposisi kimia dari crust dan juga core. Nah, dia itu memiliki ketebalan atau kedalaman hingga 2900 km. Selanjutnya adalah outer core atau core. Nah, inti bumi ini adalah dia itu memiliki kandungan besi dan nikel. Nah, besi dan nikel ini dia itu sangat padat. Nah, sehingga dan memiliki kedalaman hingga 6371 km. Nah, apa hubungannya dengan Deret Bowen? Nah, Deret Bowen ini adalah ciri khas ketika lapisan tersebut atau magma dari lapisan tersebut dia itu mendingin. Nah, bisa saya jelaskan pada gambar yang akan saya tuliskan. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang Deret Bowen. Deret Bowen. Nah, Deret Bowen ini dia itu ada pertama itu dengan tingkat derajatnya itu 1200 derajat dengan di bawahnya itu adalah 600 derajat. Nah, semakin tinggi dia ada kenaikan suhu, nah ini adalah penurunan suhu.
Nah, pertama itu adalah piroksen. Ketika magma yang mendingin pada di daerah sini dengan suhu sekitar 1200 derajat Celcius yaitu mendingin, nah itu mineral yang terbentuk pertama kali adalah olivin. Nah, ketika dia lagi mendingin lagi, dia itu adalah piroksen. Sini ada piroksen. Nah, ketika dia mendingin lagi, dia itu akan menjadi amfibol. Ketika mendingin lagi, dia itu akan membentuk biotit mika. Nah, tapi ketika olivin ini terbentuk, dia itu tidak akan membentuk piroksen. Nah, piroksen ketika dia mendingin, dia itu tidak akan membentuk amfibol. Begitu juga biotit. Nah, ini namanya dengan deret discontinuous series. Continuous series. Nah, selanjutnya ada continuous series, yang dimana dia itu akan membentuk, itu terdiri dari plagioclase feldspar. Yang ini kayak sodium dan ini kayak natrium. Nah, sebenarnya ketika dia itu continuous series ini adalah ketika mineral yang di atas ini mendingin dan adanya reaksi lanjutan, dia itu akan berubah ke mineral selanjutnya. Makanya ada continuous series. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah potassium feldspar. Selanjutnya ada potassium feldspar, ada moscovite mica, dan juga ada namanya quartz. Nah, ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian seperti ini. Nah, bagian ini adalah bagian yang ultra mafic. Batuannya ada basal, ada batuan peridotit, dan juga komatit. Nah, selanjutnya ada mafic, yaitu dia basah, yaitu ada gabbro dan juga basal. Sorry, nggak kelihatan. Nah, selanjutnya ada intermediate, yaitu tidak intermediate. Nah, dia itu terdiri dari andesit dan diorit. Nah, selanjutnya ada ini felsic, yang dimana dia itu terdiri dari riolit dan granit. Nah, inilah hasil dari deret bawaan tersebut. Nah, apa hubungannya dengan discontinuous dengan interior bumi? Nah, berarti kita bisa andaikan bahwa dengan suhu sekitar 1200 derajat Celcius ini, nah, olivin tersebut biasanya akan terbentuk pada mantel. Nah, sehingga bisa kita bilangkan perioditet dan komatit ini adalah batuan pada mantel. Nah, lalu ketika mengalami penurunan suhu dan terbentuknya piroksen, amfibol, biotit mica, nah itu biasanya pada letak pada kerak. Nah, biasanya itu ada gabbro dan basal. Itu biotit mica. Nah, sehingga ini adalah hasil dari penurunan suhu dari mantel hingga kerak bumi. Dari mantel hingga kerak bumi. Nah, terus di sini juga bisa terlihat kalau dia terbentuk di awal atau di dalam bumi, dia itu memiliki mineral yang lebih kuat, pembentukan mineralnya lebih tinggi, dia itu akan membentuk batuan yang namanya itu intrusif, yaitu seperti ada peridotit, gabbro, andesit, dan juga adanya granit. Nah, kalau dia terbentuk di luar karena perubahan tekanan, karena pembentukan kristalnya tidak kuat, dia itu akan membentuk komatit, basal, diorit, dan juga riolit. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.